Halo semuanya, kali ini saya dan Bima akan menjelaskan tugas IPA kami, yaitu struktur bumi. Pembahasannya yaitu litosfer, gunung berapi, dan gempa bumi. Kelompok saya yaitu Bima dan Rio. Yang pertama yaitu litosfer. Litosfer adalah lapisan terluar bumi, atau disebut juga lapisan kulit bumi. Di lapisan inilah manusia tinggal. Bentang alam adalah bentuk permukaan bumi di suatu wilayah yang meliputi gunung, bukit, dataran tinggi, dan dataran rendah. Unsur-unsur yang memengaruhi bentang alam adalah kemiringan medan, ketinggian puncak, dan muka daratan. Kemiringan medan adalah suatu bentang alam, disebut miring jika kedudukannya membentuk sudut dengan bidang datar. Bentang alam yang miring ini disebut lereng. Berdasarkan kemiringannya, lereng dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama lereng landai, yaitu kemiringannya sampai 0 derajat sampai 5 derajat. Yang kedua, lereng curam dari 5 derajat sampai 45 derajat. Yang ketiga, lereng terjal dari 45 derajat sampai 70 derajat. Yang keempat, lereng tegak atau dinding, sama dengan 70 derajat sampai 90 derajat. Nah, untuk yang lereng gambarnya itu seperti ini. Bentang alam ada yang berupa gunung. Bagian tertinggi dari gunung disebut puncak, dan bagian terendah disebut kaki. Ketinggian puncak biasanya diukur dari permukaan laut. Muka daratan merupakan keadaan suatu bentang alam. Misalnya bentang yang berkelompok seperti gugusan bukit dan barisan pegunungan, atau dapat juga berupa suatu daratan yang luas. Berdasarkan ketinggian dan kemiringannya, bentuk permukaan daratan dapat bermacam-macam. Dataran rendah adalah daratan yang melandai hampir rata dengan sedikit kemiringan. Adapun dataran tinggi adalah daratan yang melandai atau daerah datar yang terletak di gunung-gunung atau pegunungan. Lembah adalah dataran yang memanjang sepanjang sungai dan berada di antara gunung-gunung. Jika sisi kiri dan kanan lembah dibatasi oleh tebing-tebing yang terjal, lembah itu disebut ngarai. Cekungan adalah bentuk muka bumi yang lebih rendah daripada daerah sekelilingnya. Bukit adalah muka bumi yang mempunyai puncak dan kemiringan sampai jarak 500 meter dari sekelilingnya. Muka bumi yang terdiri atas kelompok-kelompok bukit setinggi 200 meter sampai 300 meter disebut perbukitan. Gunung merupakan bukit yang ketinggiannya mencapai lebih dari 1000 meter. Suatu pegunungan atau perbukitan yang mempunyai puncak berderet dan kakinya bersatu disebut pematang. Pematang yang puncaknya landai disebut punggung dan yang berpuncak tajam disebut igir. Apa itu gunung berapi? Sini aku jelaskan. Gunung berapi merupakan suatu sistem saluran magma, batuan dalam wujud cair atau lava dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan material yang dikeluarkan pada saat meletus. Ini ada penjelasan lebih lengkapnya. Lalu berdasarkan tinggi rendahnya derajat fragmentasi dan luasnya, kuat lemahnya letusan, serta tinggi tiang asap, gunung berapi terbagi jadi 7 tipe, yaitu 1. Tipe Hawaiian, erupsi eksplosif dari magma basaltik atau mendekati basalt. 2. Tipe Strombolian, erupsinya hampir sama dengan tipe Hawaiian, berupa semburan lava pijar dari magma yang dangkal. 3. Tipe Plinian, erupsi yang sangat eksplosif dari magma berviskovitas tinggi atau magma asam. 4. Tipe Subplinian, erupsinya eksplosif dari magma asam atau riolitik dari gunung api strato. 5. Tipe Ultraplinian, erupsinya sangat eksplosif menghasilkan endapan batu apung lebih banyak dan lebih luas dari tipe Plinian biasa. 6. Tipe Vulkanian, erupsinya magmatis berkomposisi andesit, basaltik sampai dasit. 7. Atau yang terakhir, tipe Surtzian dan tipe Phreatoplinian. Erupsi pada kedua tipe ini terjadi pada pulau gunung berapi
gunung berapi bawah laut, atau gunung berapi yang berdanau kawah. Ada tambahan, sercaian merupakan erupsi interaksi antara magma basaltik dengan air permukaan atau air bawah tanah. Letusannya disebut phreatomagmatik. Lalu berdasarkan sumber erupsinya, gunung berapi terdapat 4 jenis, yaitu 1. Erupsi pusat, erupsi yang keluar melalui kawah utama. 2. Erupsi samping, erupsi yang keluar dari lereng tubuhnya. 3. Erupsi celah, erupsi yang keluar dari retakan atau sesar yang dapat memanjang sampai beberapa kilometer. 4. Erupsi eksentrik, erupsi samping tetapi magma tidak dari kawah utama yang menyimpang ke samping, melainkan langsung dari dapur magma melalui kawah tersendiri. Lalu berdasarkan catatan sejarah erupsi kalangan vulkanologi Indonesia, gunung berapi terdapat 3 tipe, yaitu 1. Gunung berapi tipe A, tercatat pernah mengalami erupsi magmatik sekurang-kurangnya 1 kali setelah tahun 1600. 2. Gunung berapi tipe B, setelah tahun 1600 belum tercatat lagi mengalami erupsi magmatik, tetapi masih memperlihatkan gejala kegiatan vulkanik seperti kegiatan solvatara. 3. Gunung berapi tipe C. Sejarah erupsinya tidak diketahui dalam catatan manusia, tetapi masih terdapat tanda-tanda kegiatan masa lampau berupa lapangan solvatara atau fumarola pada tingkat lemah. Lalu, gunung berapi juga dapat dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu 1. Stratovolcano, terbentuk dari batuan hasil letusan dengan tipe letusan berubah-ubah hingga membentuk susunan yang berlapis-lapis dari beberapa jenis batuan. 2. Perisai, terbentuk dari batuan aliran lava yang pada saat mengendap masih cair sehingga tidak membentuk suatu kerucut yang tinggi atau curam. 3. Kindercone, gunung berapi yang abu dan pecahan kecil batuan vulkaniknya menyebar di sekeliling gunung. 4. Kaldera, terbentuk dari ledakan yang sangat kuat yang melempar ujung atas gunung sehingga membentuk cekungan. Letusan gunung berapi dapat menjadi bencana bagi kehidupan manusia. Bahaya langsung akibat letusan gunung berapi. 1. Leleran lava. Leleran lava merupakan cairan lava yang pekat dan panas yang dapat merusak segala sesuatu yang dilaluinya. 2. Aliran piroklastik atau awan panas. Aliran piroklastik dapat terjadi akibat runtuhan tiang asap erupsi pelinian, letusan langsung ke satu arah, guguran kubah lava atau lidah lava, dan aliran pada permukaan tanah. 3. Jatuhan piroklastik. Jatuhan piroklastik terjadi dari letusan yang membentuk tiang asap cukup tinggi. 4. Lahar letusan. Lahar letusan terjadi pada gunung berapi yang mempunyai danau kawah. 5. Gas vulkanik beracun. Gas beracun umumnya muncul pada gunung berapi aktif berupa CO, CO2, HCN, H2S, dan SO2, dan sebagainya. Bahaya tidak langsung yang terjadi setelah atau saat gunung berapi aktif. 1. Lahar hujan. Lahar hujan terjadi apabila material hasil erupsi gunung berapi yang mengendap di puncak dan lereng terbawa oleh hujan atau air permukaan. 2. Banjir bandang. Banjir bandang terjadi akibat longsoran material vulkanik pada lereng gunung berapi karena jenuh air atau curah hujan cukup tinggi. 3. Longsoran vulkanik. Longsoran vulkanik dapat terjadi akibat letusan gunung berapi, pancaran uap air, pelapukan batuan pada tubuh gunung berapi, atau gempa bumi berintensitas kuat. Di sini ada contoh korban letusan gunung berapi. Penanggulangan bencana letusan gunung berapi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebelum terjadi letusan, saat terjadi letusan, dan setelah terjadi letusan. Lalu sebelum terjadi letusan, ada penanggulangan bencana letusan gunung berapi. 1. Pemantauan dan pengamatan kegiatan pada semua gunung berapi aktif. 2. Pembuatan dan penyediaan peta kawasan rawan bencana dan peta zona risiko bahaya gunung berapi yang didukung dengan peta geologi gunung berapi. 3. Melaksanakan prosedur tetap penanggulangan bencana letusan gunung berapi. 4. Melakukan bimbingan dan pemberian informasi gunung berapi. 5. Melakukan penyelidikan dan penelitian geologi, geofisika, dan geokimia di gunung berapi. 6. Melakukan peningkatan sumber daya manusia dan pendukungnya seperti peningkatan sarana dan prasarananya. Lalu setelah terjadi letusan, ada penanggulangan bencananya juga. 1. Mengumpulkan data yang mencakup sebaran dan volume hasil letusan. 2. Mengidentifikasi daerah yang terancam bahaya.
3. Memberikan saran penanggulangan bahaya. 4. Memberikan penataan kawasan jangka pendek dan jangka panjang. 5. Memperbaiki fasilitas pemantauan yang rusak. 6. Menurunkan status kegiatan gunung berapi jika keadaan sudah lebih baik. 7. Melanjutkan pemantauan rutin. Lalu, jika selama terjadi letusan, ada penanggulangan bencana letusan gunung berapinya juga. 1. Mengikuti perintah pengungsian yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. 2. Menghindari melintas arah dengan arah angin dan sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung berapi yang sedang meletus. 3. Apabila terjebak di dalam ruangan atau rumah, lakukan hal-hal sebagai berikut. A. Tutup seluruh jendela, pintu-pintu masuk, dan lubang atau keran. B. Letakkan seluruh mesin ke dalam garasi atau tempat yang tertutup. C. Bawa hewan peliharaan ke dalam ruang yang terlindung. 4. Apabila berada di ruang terbuka, lakukan hal-hal sebagai berikut. A. Cari ruang perlindungan. B. Apabila terjadi hujan batu, lindungi kepala dengan posisi melingkar seperti bola. C. Apabila terjebak dekat suatu aliran, hati-hati terhadap adanya aliran lahar. D. Cari tempat yang lebih tinggi. E. Lindungi diri dari hujan. F. Kenakan pakaian berlengan panjang dan celana panjang. G. Gunakan kacamata untuk melindungi mata. H. Gunakan masker debu, kain, atau sapu tangan untuk melindungi pernapasan. I. Matikan mesin mobil atau kendaraan lainnya saat terjadi aliran lahar. 5. Menghindari daerah bahaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang, serta melihat peta daerah bahaya gunung berapi. 6. Hindari lembah-lembah sungai dan daerah yang rendah. Mendekati gunung berapi yang sedang meletus sangat berbahaya. Akibat letusan berapi dapat dirasakan beberapa kilometer jauhnya dari gunung berapi yang sedang meletus. 7. Apabila kalian melihat permukaan aliran air sungai naik, segera mencari daerah yang lebih tinggi. Apabila aliran lahar melewati jembatan, jauhi jembatan tersebut. 8. Atau yang terakhir, dengarkan berita dari radio atau televisi mengenai situasi terakhir bahaya letusan gunung berapi. Lalu untuk keperluan penanggulangan bahaya gunung berapi, para ahli telah menyusun tabel tingkat bahaya gunung berapi. Bisa dilihat tabelnya.